قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره وبكراماته في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun fi ahkamil udhiyati. Faslun utai iki iku ana fasal suci fi ahkamil udhiyati kang tetep ing dalem mertelakake pira-pira hukume kurban. Menjelaskan tentang kurban. Kurban berarti itulah adha. Bidomil hamzati fil asyhuri. Bidomil hamzati hal tetep kelawan domai hamzah fil asyhuri miturut ing atase kaul kang masyhur. Wahia utawi udhiyah iku ismun aran utawa jeneng lima kedue hayawan yudbahu kang den sembelih apa ma minan na'ami saking raja kaya yauma idin nahri ing dalem dinane riyaya nahar wa ayyamat tasyrik lan pira-pira dinane tasyrik takorupan krana gawe peparek ilallahi maring Allah taala. Udhiyah atau kurban itu adalah nama bagi hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih ketika hari nahar atau hari-hari tasyrik. Berarti hari nahar berarti 10 Dzulhijjah ya, hari raya kurban, dan juga ayyamut tasyrik 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Berarti 4 hari itu, tanggal 10, 11, 12 dan 13. Kalau selain itu berarti tidak dinamakan kurban atau tidak dinamakan udhiyah lagi gitu ya. Sebagai pendekatan pada Allah gitu ya. Jadi memang sunnah. Wal udhiyatu utawi kurban iku sunnah muakkadatun kang den kukuhake apa sunnah. Alal kifayati ngatasi cukup. Maksudnya ngatasi nyukupi. Fa idza ata mongko ing dalem nalikane nekani biya kelawan udhiyah sapa wahidun siji min ahli baitin saking ahline omah. Saking ahline omah kafa mongko nyukupi apa ijian utawa ata itu tadi ala jami'ihi mengatasi sekabehane ahli bait. Wala tajib lan ora wajib apa udhiyah illa bin nadri angin kerawan nazar. Nah, jadi itu kurban itu sunnah, ingat ya, hanya sunnah muakkad, nggak sampai wajib. Sunnah muakkad, memang nasnya kanjeng Nabi, barang siapa yang mengalirkan darah, maksudnya kurban ketika hari raya nahar, 1 rambut untuk 1 kebaikan. Jadi setiap rambutnya sapi itu dihitung 1 kebaikan. Dan jelas akan diampuni oleh Allah, insya Allah. Dan kurban itu tidak wajib kecuali dengan nazar gitu ya. Kalau nazar baru wajib. Saya nazar misalnya ya, saya kalau punya sepeda motor, misal. Kalau saya punya sepeda motor nanti saya nazar kalau saya punya sepeda motor saya nazar akan kurban sapi misalnya gitu. Nah, itu baru nanti wajib untuk kurban gitu. Dan di situ dijelaskan tadi alal kifayah. Maksudnya alal kifayah itu 1 kurban bisa mewakili orang banyak. Jadi misalnya dalam suatu keluarga ini ada 7 orang ya, pas 7 orang misalnya. Kemudian 1 orang atau bapaknya misalnya ya, itu menyembelih sapi, yaitu mencukupi untuk 7 orang itu tadi gitu. Jadi makanya di sini dijelaskan al-kifayah. Sudah, itu hukumnya tadi sunnah muakkad. Kemudian wayujzi'u hayawannya. Wayujzi'u lan nyukupi dia yang dalam udhiyah apa al-jada'u hayawan kang koel minad dhani saking domba. Wa huwa utawi jada'u minad dhani iku ma hayawan lahu kang iku duwe mas sanatun utawi umur setahun wa ta'ana lan manjing sapa apa ma fitaniyati ing dalem tahun kang kaping pindho. Nah, ini kalau domba ya, domba yang ya kambing domba yang berbulu itu yang mencukupi adalah domba yang sudah poel. Poel itu berarti yang giginya sudah pernah runtuh lah ya, pernah apa ya?
pernah tercabut. Ya kira-kiranya wa huwa malahu sanatun. Kira-kira umur 1 tahun. Berarti 1 tahun menginjak 2 tahun. Bukan belum 1 tahun ya, tapi sudah 1 tahun menginjak 2 tahun. Jadi harus umur 1 tahun lebih kalau domba. Kalau kambing domba harus 1 tahun lebih. Wasaniu lan hayawan kang poel minal ma'zi saking wedhus kacang atau wedhus atau kambing apa ya? Kambing Jawa lah ya. Wa huwa utawi saniu minal ma'zi iku ma hayawan lahu kang iku duwe ma sanatani utawi 2 tahun wa ta'ana lan manjing sop apa ma fi salisati ing dalam tahun kang kaping 3. Kalau kambing Jawa atau kambing kacang di situ harus berusia 2 tahun lebih. Ya, 2 tahun menginjak 3 tahun lah. Itu minimalnya. Tadi 1 tahun, kalau domba 1 tahun lebih. Kalau kambing Jawa atau kambing kacang 2 tahun. Wasaniu minal ibili dan hayawan wasaniu lan hayawan kang poel minal ibili saking unta. Ma yaiku ma nyatane hayawan lahu kang iku duwe ma khamsusinina utawi 5 pira-pira tahun atau analan manjing apa ma bisa disating dalam tahun kang kaping 6. Kalau onta di sini harus berumur 5 tahun menginjak 6 tahun berarti minimal umur 5 tahun ya. Berarti 5 tahun ke atas gitu. 5 tahun harus lebih dari 5 tahun lah enaknya gitu. Kalau onta 5 tahun. Wasaniu minal bakori. Wa yahtaniu lan hayan kang poel minal bakori saking sapi atau lembu. Ma nyatane sapi lahu kang iku duwe ma sanatani utawi 2 tahun. Wa ta'ana lan manjing apa ma fidalisati ing dalam 3 tahun. Kalau sapi di sini harus berumur 2 tahun. Minimal 2 tahun. Berarti kan 2 tahun lebih. Berarti 2 tahun menginjak 3 tahun. Itu tadi. Saya perinci lagi. Saya jelaskan lagi. Kalau kambing domba di situ harus berumur 1 tahun lebih. Kalau kambing kacang itu harus umur 2 tahun lebih. Kalau onta di situ harus berumur 5 tahun lebih. Lebih dari 5 tahun. Kalau sapi di situ harus lebih dari 2 tahun. Sudah. Maksudnya 2 tahun Hijriyah ya, bukan 2 tahun Masehi. Waktu jezi ulan nyukupi opal badanatu untuk badana an sab'atin saking wong 7. Nah, di sini tentang kecukupannya. Istaraku kang sekutonan sapa sab'a fit tadhiyati ing dalem gawe kurban ya kelawan badana. Ini satu onta itu bisa mencukupi 7 orang. Maksudnya ya bisa urunan lah ya, urunan 7 orang. Nah 7 ulan nyukupi opal baqaratu sapi an sab'atin saking wong 7 kadalika halika mengkono istirah. Nah, begitu juga sapi. Berarti yang bisa mencukupi 7 orang adalah onta dan juga sapi gitu ya. Waktu jezi ulan nyukupi apa satu wedhus an syahsin saking awak-awakan wahidin kang siji. Nah, di situ satu kambing mencukupi 1 orang saja. Wahiyya afdalu. Wahiyya utawi syat yang hanya untuk 1 orang itu lebih utama min musyarakatihi tinimbang saking oleh sekutonan wahid fi ba'irin dalam unta. Nah, maksudnya gini. Jadi yang lebih utama seseorang itu kalau memang uangnya pas-pasan ya, itu lebih utama kurban dengan 1 kambing daripada urunan untuk beli onta gitu ya. Misalnya ada 7 orang ada 7 orang mau urunan beli onta. Itu masih lebih utama untuk beli domba sendiri. Jadi masing-masing beli 1 domba untuk disembelih sendiri. Ya itu lebih utama daripada urunan beli onta tadi.
Wa afdhalul anwa'i, tapi yang paling utama ya, maksudnya jenis yang paling utama wa afdhalul anwa'il udhiyati, utawi luweh utamane pira-pira warnane hayawan kurban iku alibilu unta, cuma bakorun uli sapi, cuma ghonamun nuli wedhus. Nah, yang lebih utama, maksudnya lebih utama kalau sendirian semuanya ya. Jadi onta, yang lebih utama adalah yang pertama onta. Kalau memang sendirian, enggak urunan ya. Jadi memang saya kurban unta untuk saya sendiri ya, itu lebih utama. Kemudian sapi, kemudian kambing. Tapi kalau urunan ya paling utama kambing, karena memang kambing memang untuk satu orang saja kan gitu. Wa arba'u oh sudah selesai. Jadi tadi ya kalau unta dan sapi cukup untuk 7 orang, kalau kambing cukup untuk 1 orang saja. Wa arba'u utawi hayawan telu iku la tujzi ora nyukupi apa arba'ah fit dhahaya ing dalem kurban, ing dalem dadi kurban. Ahaduha utawi salah sijine arba'ah iku al aura'u hayawan kang PC. PC itu tidak bisa melihat sebelah. PC itu ya matanya tidak bisa melihat sebelah. Al-bayyini kang pertelo ai dhahiri tegese kang pertelo apa ai al-bayyinu kang pertelo ai dhahiri tegese kang pertelo apa awaruha gitu ya. Apa awaruha PC ini aura. Wa in baqiyat senajan keri apa al-hadaqatu meleng fil asofnya yang dalam kaul asof. Nah, jadi di situ yang pertama hayawan yang tidak boleh dipakai untuk kurban adalah hayawan yang tidak bisa melihat sebelah. Maksudnya yang matanya itu tidak bisa melihat yang satunya gitu ya. Maksudnya jelas-jelas tidak bisa melihat. Kalau sedikit nggak masalah. Maksudnya kayak misalnya ya ditarik gitu ya. Maksudnya dituntun berjalan gitu. Kok dia tidak bisa, kok ketabrak atau tidak bisa lurus lah misalnya ya. Nah itu sudah jelas kalau dia tidak bisa melihat, maka tidak boleh untuk dipakai. Wasani utawi kang kaping pindho iku al arja'u hayawan kang pincang, al bayyinu kang pertelo apa arajuha pincange arja. Walau kana senajan ana apa husulul arji hasile pincang haketwe arja iku inda tijaiha nalikane turu miringe arja litat hayati krono den sembelih biha kelawan arja bisa babi tirobiha sebab poyang payinge arja. Yang kedua adalah hayawan yang pincang ya. Pincang ya tahulah pincang. Pincang yang jelas pincangnya, pincang yang memang benar-benar pincang. Kalau pincang sedikit nggak masalah. Meskipun pincang yang sungguh-sungguhan tadi itu terjadi karena diseleding. Ketika tidur miring kan biasanya kalau sapi mau di ya bukan sapi saja ya, sapi, domba, semuanya itu kalau mau disembelih kan ditidurkan miring. Kalau sapi itu biasanya diseleding, tarik itu. Nah itu meskipun tadi pincangnya gara-gara itu, nah, gitu. Itu tidak bisa dipakai. Jadi yang tidak mencukupi, maksudnya tidak mencukupi ya situ tidak memenuhi syarat. Jadi syaratnya memang harus benar-benar sehat. Jadi kalau pincangnya sebabkan di sliding tackle tadi, kemudian pincang yang memang jelas terlihat memang benar-benar pincang, itu tidak boleh. Wasalisu tawi kang kaping 3 iku al maridotu hayawan kang gering atau kang yang sakit. Al bayyinu kang pertelo apa maroduha lorone marido wala yadru lan ora bahayani apa yasiru hadil umuri kedhi ikilah pira-pira perkara. Nah,
Yang ketiga adalah hayawan yang sakit, yang jelas-jelas sakit. Mungkin apa ya? Mungkin kalau kambing itu kena apa ya? Gudikan biasanya ya, gudik. Nah itu tidak bisa karena ya itu kalau gudik kan sampai mungkin bisa memakan dagingnya kan gitu. Jadi kalau memang jelas-jelas hayawan yang sakit tidak bisa dipakai. Yang pertama tadi yang tidak bisa melihat, yang kedua hayawan yang pincang ya. Kemudian yang ketiga adalah hayawan yang sakit. Itu tidak bisa dipakai kalau memang benar-benar terlihat sakitnya. Tapi kalau sedikit saja tidak masalah. Misalnya pincang sedikit masih bisa berjalan seperti biasa ya nggak masalah. Warabi'u utawi kang kaping papat iku al ajfa'u hayawan kang kuru wahia utawi ajfa iku allati hayawan daba kang ilang apa mahkuha uteke allati aidha apa tegese ilang apa dimahuha uteke allati minal hizali krono kuru alhasil kang alhasili kang hasil apa izal laha maring ajfa. Berarti di sini adalah hayawan yang kurus karena stres gitu ya. Jadi sebab apa otaknya enggak waras ya, kemudian akhirnya kurus. Nah gitu. Maksudnya kurus itu di situ gitu. Jadi hayawan yang stres juga tidak bisa dipakai. Hayawan yang kurus stres gitu ya, tidak bisa dipakai. Wa yuzi'ulan nyukupi apa al-hasiyu hayawan kang den biri. Ya itu tadi yang tidak mencukupi ya, bentar. Yang tidak mencukupi tadi yang tidak bisa melihat, hayawan yang tidak bisa melihat, hayawan yang pincang, hayawan yang sakit dan juga hayawan yang kurus. Nah, itu tidak mencukupi. Kemudian yang mencukupi adalah wa yuzi'ulan nyukupi apa maksudnya selain hayawan yang waras ya, ini hayawan yang lumayan tidak waras, ini tapi mencukupi. Wa yuzi'ulan nyukupi apa al-khosiyu hayawan kang dan kebiri. Hayawan yang dikebiri. Ayil maktu'u tegese hayawan kang den kethok apa ayil maktu'ul khissataini gitu ya. Tegese hayawan kang den pedhot ndok-ndokan lurune. Nah, jadi tetap bisa dipakai hayawan yang dikebiri. Nah, gitu ya. Ya tahulah dikebiri, diambil alat kelaminnya itu loh. Wal maksurul korni dan juga mencukupi kalau hayawan itu apa tanduknya hancur misalnya. Itu juga mencukupi Mas ya. Ilam yu'athir fil lahmi ketika memang hancurnya itu tidak sampai membekas pada dagingnya. Kalau sampai ke dagingnya itu baru berbahaya gitu ya. Maksudnya berbahaya itu mungkin saja tidak bisa dipakai karena yaitu berdampak pada dagingnya. Wa ijzi'u lan nyukupi aidan halimale padha karo mau apa faqidatul quruni. Hayawan kang kesepen sungu lurune. Nah, dan wahya al musamatu wahya utawi faqidatul quruni ku al musamatu hayawan kang den arani bil jalha'i kelawan bujul. Nah. Mencukupi lagi adalah hayawan yang memang dari awal tidak punya tanduk ya. Itu enggak masalah. Itu namanya hayawan itu adalah jalha. Jalha itu bujul. Bujul itu tidak punya itu memang. Tidak punya tanduk. Wala tujzi'u lan ora nyukupi apa al maqtu'atu hayawan kang den kedhok. Al maqtu'atu kang den kedhok apa kullul udhuni sekabehane kupinge. Wala ba'du halan ora sebagiane kupinge walal makhluqatilan wal makhluqatulan ora hayawan kang den titake bila udhunin kelawan tanpa kuping. Tadi yang mencukupi adalah yang dikebiri masih mencukupi, yang tidak punya apa?
yang tidak punya tanduk atau yang tanduknya hancur masih mencukupi. Tapi kalau di sini hayawan yang telinganya tidak ada, telinganya dipotong atau sebagian telinganya dipotong, atau memang hayawan itu tidak punya telinga, itu tidak mencukupi. Gitu. Tidak mencukupi untuk kurban, bukan tidak boleh disembelih, ya. Tidak mencukupi untuk kurban. Gitu. Sembelih boleh, tapi tidak mencukupi untuk kurban. Gitu. Walal maktu'atu lan ora hayawan kang den pot, wala maktu'atu zanabi lan ora hayawan kang den potong buntute, wala ba'dulan ora sebagiane zanab. Di sini juga sama seperti telinga tadi, pokoknya bagian tubuh hayawan yang masih ada dagingnya ketika dipotong itu tidak bisa mencukupi untuk kurban. Nah, itu gambarannya. Misalnya ya di sini hayawan yang terpotong ekornya, ekor kan masih ada masih ada dagingnya lah ya, meskipun sedikit. Nah, itu ketika seperti itu, ketika terpotong, nah itu tidak bisa mencukupi untuk kurban. Ketika ekornya terpotong tidak mencukupi untuk kurban gitu. Sudah, itu tadi yang mencukupi dan juga yang tidak mencukupi. Yes. Ketika diperinci gitu. Pokoknya yang sehat itu mencukupi, sehat, gemuk, tidak sakit apa-apa, itu mencukupi. Kalau yang tidak mencukupi tadi yang tidak bisa melihat atau pincang ya, atau apa tadi, sakit yang memang kalau yang memang jelas ya, memang jelas-jelas sangat sakit, gampangnya gitu. Kemudian hayawan yang kurus ya, itu tidak mencukupi. Tapi kalau yang lain itu bisa mencukupi. Misalnya kalau dikebiri atau yang tanduknya yang rusak atau tidak punya tanduk itu masih cukup. Tapi kalau yang telinganya tidak ada atau ekornya tidak ada lah itu tidak mencukupi. Sudah. Wa yadkhulu lan mancing apa waktu dzabahi, waktune nyembelih lil udhiyati maring kurban min waktu salatil id awet saking salat id. Jadi masuknya waktu boleh bisa menyembelih kurban itu mulai dari waktu salat id. Berarti yes, yauman nahri yang dalam dina nahar. Wa ibaratu raudhati utawi ibarate kita raudhah wa aslulan asli raudhah iku ya tukhulu mancing apa waktu tadhiyati waktune nyembelih ita tolat ing dalam nalikane metu apa asyam susengenge yauman nahri ing dalam dina nahar. Wa mantulan kelewat apa qadru rakaat ini kira-kirane 2 rakaat. Wa khutbataini lan 2 khutbah khafifataini kang jangan karone intaha wis mari apa ibaratur. Jadi di situ awal mulanya waktu menyembelih adalah terbitnya matahari, tapi bukan pas terbit ya. Sekira-kira ada cukup waktu untuk melakukan 2 rakaat dan 2 khutbatan gitu ya. 2 khutbah. Jadi misalnya terbitnya matahari itu jam 6 atau jam setengah 6 ya. Jam setengah 6 terbit matahari misalnya. Nah, itu waktunya itu sekitar ya 1/4 jaman lah. Berarti 15 menit. Berarti jam 6 kurang 15 menit itu sudah boleh untuk menyembelih. Namanya gitu. Dan waktunya itu terus siang malamnya terus sampai tanggal 13-nya. Tadi kan tanggal 10, awal tanggal 10 sampai tanggal 13. Ila ghurubi syamsi temu kemarin surupe srengenge min akhir ayam tasyriki saking akhire pira-pira dina tasyrik. Nah, sampai terbenamnya matahari tanggal 13. Gitu enaknya. Wahya as-salasat wahya utawi ayam tasyrik iku as-salasatu 3 dina al-mutasyiratu kang tetemu apa salasah di asyril hijjati kelawan tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Wa istahabbu lan den sunahake inta tabki dalam nalikane nyembelih apa khamsatu asya'a 5 perkara. Yang disunahkan ketika menyembelih yang pertama ahaduha at-tasmiyatu. Yang pertama adalah membaca bismillah wa yaqulu mongko ngucap sapa adzabihu wong kang nyembelih bismillahi
ing pengucap bismillah. Wal akmalu utawi kang luwih sempurna iku bismillahirrahmanirrahim. Falau lam yusammi mongko lamun ora maca tasmiyah sapa dabe Allah mongko halal apa al-madbuhu hayawan kang den sembelih. Jadi tasmiyah atau membaca bismillah di sini sunnah hukumnya. Sunnah menurut Indana, menurut Syafi'iyah sunnah hukumnya. Nanti membaca bismillah ketika menyembelih kurban itu sunnah. Wasani yang kedua adalah as-sholatu maca sholawat ala nabi yang ngatasi kanjeng Nabi wa yukrahu lan den makruhake apa yajma'a yen to den kumpulake. Bayin yajma'a yen to ngumpulake sapa dzabih bainas millahi ing dalam antarane asmane Allah wasmi rasulih lan asmane utusane Allah. Maksudnya gini. Yang pertama tadi membaca bismillah, yang kedua saya ulangi, kesunahan ketika menyembelih adalah membaca bismillah kemudian membaca sholawat. Nah, baca bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Kemudian membaca sholawat. Nah itu dimakruhkan untuk menggabungkan keduanya. Menggabungkan Allah dan kanjeng Nabi itu makruh. Jadi bismillahi wa rasulihi ya itu makruh. Ya, gitu. Jadi tidak diperkenankan sebenarnya. Wasalisu utawi kang kaping 3 iku istiqbalul kiblati madhep kiblat. Nah, sunnah ini ya, sunnah untuk menghadap kiblat di hati kelawan hayawan sebelayane. Jadi hayawannya juga dihadapkan kiblat. Ai yuwajihu tegese madhep sapa adzabihu wong kang nyembelih madbahaha ing nggon sembelihane dzabih lil kiblati mari kiblat wa ya tawajjahu lan madhep apa sapa dzabih wa ya dzabih aidan halimale. Nah, jadi hayawannya dihadapkan ke kiblat, kemudian yang menyembelih juga menghadap kiblat. Berarti kan ya pas lah. Jadi menghadap kiblat gini ya, kemudian gini. Sama-sama menghadap kiblat gitu maksudnya gitu ya. Wa rabi'u utawi kang kaping 4 iku at-takbiru maca takbir. Ayo qabla tasmiyati, yakni sebelum membaca bismillah wa ba'da halan sa'usi bismillah. Salasan kelawang ping 3. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Al-Mawardi Imam Mawardi. Yang keempat adalah membaca takbir. Membaca takbir sebelum dan setelah bismillah. 3 kali ya. Seperti yang didawuhkan Imam Mawardi. Wal khamisu utawi kang kaping 5 iku doa bil qabuli kelawan den trima. Mendoakan supaya diterima. Fayaqulu mongko ngucap sapa adzabihu wong kang nyembelih, ini doanya orang yang menyembelih, Allahumma hadhihi minna wa ilaika fataqabbal. Allahumma doa Allah hadhihi utawi iki laudhiya iku mingka nikmat saking Tuhan. Wa ilaika lan gawe peparek maring Tuhan. Fataqabbal mongko mugi nampa Tuhan ing udhiya. Ai hadhil udhiya tu nikmatun. Iku nikmatun nikmat mingka saking Tuhan alayya ing atase ingsun wa taqarrabtu lan mar coba ingsun diha kelawan utiyah ilaika maring Tuhan taqabbalaha mongko mugi nampa Tuhan ing utiyah. Nah, di situ kesunahan-kesunanannya tadi membaca bismillah, kemudian membaca sholawat, menghadap kiblat, kemudian takbir ya, membaca takbir, kemudian doa bil qabul. Doanya adalah Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Itu doanya orang yang menyembelih. Sudah selesai. Wala yaqulu dan ora oleh mangan sapa al mutahi wong kang nyembelih, wong kang gawe kurban sayan ing suwi-wiji minal udhiyati saking hayawan kurban al-mandurati kang den nadari. Berarti orang yang berkorban dengan nadar tadi tidak boleh untuk memakan hayawan kurbannya. Kalau wajib ya, kalau dinadari. Bal yajibu balik wajib alaihi ngatasi mudhahi apa atas seduku gawe sedekah bijami'il hamiyah kelawan sekabehane daginge udhiyah. Nah, kalau dia nadar ya, maka harus disedekahkan semuanya.
Jadi apa? Dagingnya harus disedekahkan semuanya. Falau akharaha, mongko lamun ngakhirake sapa mudhohi ing udhiyah, ing apa tasadduk lah kamane. Lazimahu mongko faltafat mongko rusak apa udhiyah. Lazimahu mongko wajib ing mudhohi apa dhamanuhu nempuhi ing udhiyah. Nah, karena wajib tadi dan harus dikeluarkan semuanya, harus disedekahkan semuanya, maka ketika kok tidak langsung dikeluarkan kemudian dagingnya busuk, nah itu orang itu tadi harus menyembelih lagi karena dia nadar. Jadi kalau nadar itu yang namanya kurban itu kan harus dibagikan ya, harus disedekahkan. Kalau dinadari tidak boleh dimakan dan harus disedekahkan semuanya. Kalau sunnah wa yaqulu lan oleh mangan sapa al mudhahi minal udhiyati saking hayawan kurban al mutatawwa kang den gawe kesunahan dia kelawan udhiyah. Tulusan ing sepertelu alal jadidi miturut ing atase kol jadid. Jadi dia boleh memakan kalau memang kurban sunnah bukan kurban yang dinadari sekedar sepertiga. Jadi boleh makan sampai sepertiga, nggak boleh sampai lebih ya. Namanya tatawu, namanya membuat kesunahan untuk Allah ya udahlah. Ya harus memang disedekahkan kan gitu. Wa masul tsani fakila yatasaddaqu bihima fakila mongko den ucapake apa yatasaddaqu gawe sedekah bihima kelawan sulusani warjahu lan menjoake ing hadal qaul sapa Nawawi Imam Nawawi fi tasqihil tambih ing dalam kitab tasqihut tambih. Wakila yahdi gawe hadiah sapa mudhahi sulusan ing sepertelu lil muslimina maring wong kang Islam al aghnia ikang sugih-sugih. Wa yatasaddaqu lan gawe sedekah bisulusin kelawan sepertelu alal fuqara ing atase fuqara minal lahmiya saking daginge udhiyah walam yurajjih lan ora ngunjuake sapa Nawawi Imam Nawawi fil raudhah ing dalem kitab raudhah. Wa asluhu tawi asale raudhah sayan ing wa asluhan asale raudhah sayan ing suci min hadainil wajhaini saking ikhlas wajah lur. Jadi dikatakan di situ tadi kan boleh makan sepertiga. Nah, ada yang mengatakan pokoknya 2/3-nya ya disedekahkan gitu. Kemudian ada kaul lagi 1/3-nya disedekahkan ke orang yang kaya, kemudian 1/3-nya lagi disedekahkan pada orang yang miskin gitu ya. Itu tidak ada Imam Nawawi tidak mengunggulkan salah satunya. Yes, boleh lah, terserah. Yang penting yang boleh dimakan adalah sepertiga kalau memang tatawu. Kalau dinadari tadi sama sekali tidak boleh ikut makan gitu ya. Wala yabi'u. Wes, yang ini jelas tidak boleh dijual gitu ya. Ila akhirih wallahu a'lam bishawab.